Donald Trump's top Iran negotiators, Middle East envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, visited the USS Abraham Lincoln aircraft carrier in the Arabian Sea on Saturday, February 7th, shortly after completing a round of indirect talks with Iranian officials. The visit was confirmed by U.S. military sources and regional officials familiar with the situation. Witkoff and Kushner were invited aboard the Lincoln by U.S. Central Command Commander Admiral Brad Cooper, underscoring the close coordination between U.S. diplomatic and military efforts amid heightened tensions with Iran. Kehancuran Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump hanya tinggal menunggu waktu. Serangkaian kebijakan bobrok sang presiden akhirnya menjadi senjata makan tuan. Banyak jaksa yang memutuskan cabut dari pemerintahan Trump karena meledaknya protes ICE. Seakan belum cukup, Trump juga memanfaatkan negara-negara sekutunya sendiri untuk meraup keuntungan pribadi. Ukraina dan Israel menjadi dua negara yang paling dirugikan dari manuver serakah Paman Sam. Sayangnya, kesombongan ini tidak berlangsung lama setelah beberapa negara besar memukul mundur Amerika Serikat. Iran yang tidak terima dengan pengerahan dua petinggi AS ke medan tempur menunjukkan sinyal perlawanan. Disusul oleh Rusia, China, dan juga Inggris. Bahkan, negara-negara tadi sudah punya rencana melemahkan AS baik di sektor ekonomi maupun di medan tempur. Cetak gol coba merangkum blunder Donald Trump yang membuat Amerika Serikat dikepung negara besar sebagai berikut. Masalah dalam negeri semakin kacau akibat Donald Trump. Amerika Serikat terus dihantui huru-hara sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Negeri Paman Sam yang semula begitu disegani di panggung dunia, kini justru menjadi sarang kekacauan. Salah satunya demo kerusuhan akibat tindakan anarkis dari agen imigrasi atau ICE. Mereka terus memukuli hingga menculik warga Amerika tanpa belas kasihan. Lebih parahnya, orang-orang suruhan Trump ini dikabarkan tidak pandang bulu kepada anak-anak dan remaja. Mereka yang ketakutan sampai terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar dari rumah layaknya pandemi. Hal ini dilakukan demi menghindari operasi tangkap tangan ICE yang semakin brutal. Contohnya, gadis mungil bernama Chloe Tiffany Vilachis yang tetap diringkus meski baru berusia 2 tahun. Segambreng pelanggaran inilah yang terus menyulut api amarah warga Paman Sam. Ribuan orang dari seluruh negara bagian berkali-kali turun ke jalan demi memprotes agen ICE. Mereka menyerukan Departemen Imigrasi untuk segera angkat kaki dari daerahnya masing-masing. Kritik juga dilayangkan kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri yakni Kristi Noem yang turut ambil bagian dalam kekerasan ICE. Sementara demonstran di Portland mengepung kediaman wali kota Kate Wilson demi menuntut tindakan tegas. Bahkan aksi protes tersebut sampai di titik terparah setelah para pelajar ikut turun ke jalan. Mereka berani menyuarakan aspirasinya dengan mengeluarkan pernyataan keras terhadap Trump dan agen ICE. Sementara dalam sebuah protes di kota Texas, para pelajar turut terlibat aksi kerusuhan. Insiden berawal dari aksi seorang pria yang dicurigai sebagai simpatisan Donald Trump karena mengenakan topi MAGA. Pria tersebut mendorong seorang siswi hingga tersungkur ke tanah. Pelajar lainnya yang tidak terima segera mengeroyok pria tersebut sampai babak belur. Sederet masalah ini turut menggoyahkan lembaga peradilan di Amerika Serikat. Pasalnya, Jim Stoley selaku kepala penasihat hukum untuk Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS di Minnesota telah mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan jaksa pemerintah tengah kewalahan menangani banyaknya kasus. Pasalnya, di bulan Januari 2026 saja sudah lebih dari 427 gugatan imigrasi yang diajukan. Fenomena tersebut semakin membingungkan Departemen Kehakiman yang kesulitan merekrut dan mempertahankan jaksa. Dilansir dari New York Times, banyak jaksa yang meninggalkan jabatannya di bawah pemerintahan Trump. Jumlah staf menurun sekitar 8% dalam setahun dengan kantor-kantor pengacara AS kehilangan 14% tenaga kerja. Jumlah staf menurun sekitar 8% dalam setahun dengan kantor-kantor pengacara AS kehilangan 14% tenaga kerja. Sayangnya pemerintah Trump justru diam merenung tanpa tindak pencegahan sama sekali. Padahal ICE dilaporkan telah melanggar lebih dari 100 perintah pengadilan. Di antaranya termasuk mandat untuk membebaskan orang-orang dari tahanan. Fakta tersebut dibocorkan oleh Hakim Federal tertinggi di Minnesota, yaitu Patrick J. Skills. ICE kemungkinan telah melanggar lebih banyak perintah pengadilan pada Januari 2026 daripada yang telah dilanggar oleh beberapa lembaga federal sepanjang keberadaan mereka. Di sisi lain, atlet Amerika yang bertanding di Olimpiade musim dingin juga melayangkan protes serupa. Mereka juga menggunakan kesempatan berbicara di konferensi pers untuk mengkritik kebobrokan Donald Trump.
Salah satunya dilakukan Svi Irving dari tim Frisky Paman Sam. It's definitely a tough time in our country right now, and I think I just continue to represent my values, which is compassion and respect and love for others, and also to represent my community at home and those that have given us the opportunities to be here. It's a very special experience. Mengorbankan negara sekutu demi keuntungan pribadi. Tidak hanya di dalam negeri, kuasa Amerika Serikat juga mulai hancur lebur di panggung global. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan kabar para sekutu Eropa yang ramai-ramai meninggalkan negeri Paman Sam. Pahitnya, mereka langsung menggandeng kekuatan lain yang merupakan rival kuat AS. Sebut saja pemerintah Inggris yang segera melobi China usai pecah kongsi dengan rezim Donald Trump. Begitu pula dengan Uni Eropa yang membangun kerjasama baru bersama India. Gebrakan tadi tidak dilakukan secara sembarangan tanpa pertimbangan yang jelas. Biar bagaimanapun juga, Amerika adalah negara adidaya yang punya power kuat di segala sektor. Akan tetapi kesabaran benua biru mulai habis setelah Donald Trump menunjukkan sifat aslinya. Pria berambut pirang itu tidak memandang mitranya sebagai sahabat, melainkan sapi perah. Terbukti, Trump langsung menjatuhkan sanksi tarif kepada negara Eropa yang menolak ambisinya mencaplok Greenland. Meski sudah dijauhi para sekutunya, politisi 79 tahun ini justru masih berani memasang muka tebal. Dirinya bahkan tidak ragu-ragu mengulangi siklus yang sama dengan memanfaatkan para sekutunya. Tak terkecuali Ukraina yang dipaksa menghentikan perang lawan Rusia. Kabarnya pertumpahan darah tersebut harus segera terselesaikan di bulan Juni mendatang. Di satu sisi, ini jelas menjadi keuntungan Ukraina yang akhirnya berhenti perang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa AS buru-buru menghentikan perang kedua negara? Apalagi waktu yang ditetapkan oleh AS begitu spesifik di bulan Juni. Padahal sejak awal, Trump sudah menunjukkan sikap lantang untuk membela Ukraina dan merebut kembali wilayahnya. Usut punya usut, hal ini memang direncanakan Trump yang punya sebuah rencana besar di pertengahan tahun. Jika sanggup menyelesaikan perang lebih awal, sentimen positif terhadap Trump bakal mencuat. Hal ini bakal berdampak pada kepercayaan publik terhadap Partai Republik jelang pemilihan paruh waktu di bulan November. Sebagaimana diungkapkan Presiden Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky. Mengapa sebelum musim panas ini, kami memahami bahwa masalah domestik mereka di Amerika Serikat juga akan berdampak. Tak cuma Ukraina, AS turut memanfaatkan Israel dalam untuk meraup keuntungan pribadi. Terbukti saat melakukan negosiasi nuklir dengan Iran, Paman Sam tidak melibatkan negeri Zionis sama sekali. Padahal Israel merupakan salah satu musuh utama Iran dalam kasus ini. Bahkan rencana penyerangan Teheran awalnya juga dibuat oleh Tel Aviv. Namun Trump justru menggunakan kesempatan negosiasi tersebut untuk mendulang cuan. Di tengah pembicaraan nuklir, dirinya malah mengumumkan sanksi tarif untuk negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Hal ini dilaporkan sampai membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu murka. Negeri Zionis dikabarkan menuntut pembongkaran total program nuklir Iran termasuk pengayaan nol hingga pembatasan rudal balistik. Dapatkan paket bundling 3 piece celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek link di bawah ini buat dapetin harga promo. Kemarahan negara besar buat AS ketar-ketir. Tak cukup cari gara-gara dengan sekutu, Donald Trump juga masih punya nyali untuk menyenggol negara besar. Salah satunya Iran yang baru saja diajak berunding soal kesepakatan nuklir. Tidak ada angin, tidak ada hujan, 2 petinggi AS tiba-tiba menyambangi kapal induk USS Abraham Lincoln yang berjada di dekat wilayah Iran. Mereka adalah Steve Witkoff selaku utusan AS untuk Timur Tengah serta Jared Kushner yang berstatus menantu Donald Trump. Hal ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi Teheran. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi langsung membalas manuver ganjil dari Paman Sam tersebut. Jika AS menyerang Iran, kami akan menyerang pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah karena merupakan target yang mudah diakses. Hal ini langsung memicu perhatian dari pemerintah Inggris yang mengirim 6 jet tempur F-35 ke Siprus. Negeri Tiga Singa mewanti-wanti AS untuk tidak menyerang Iran karena pangkalan Inggris juga bisa terkena batunya. Di sisi lain, Trump juga harus menelan ludahnya sendiri akibat menyinggol Rusia. Sang presiden begitu congkak karena ogah memperbarui kesepakatan nuklir New START yang habis di awal Februari. Hal itu memungkinkan Rusia untuk menambah hulu ledak nuklirnya menjadi lebih dari 1.550 unit. Trump yang kelabakan dikabarkan ingin menyusun kesepakatan baru dengan rezim Vladimir Putin. Dirinya bahkan dikabarkan bakal mengajak China pimpinan Xi Jinping. Tapi sayangnya negeri tirai bambu tidak menunjukkan ketertarikan untuk bergabung.
Apalagi Tiongkok masih dendam karena pernah dituduh melakukan uji coba nuklir secara diam-diam. Alhasil pihak Beijing dikabarkan bakal membalas AS dengan mempercepat produksi nuklirnya yang selama ini ikut tersendat karena perjanjian New START. Xi Jinping kemudian memberi pukulan telak dengan ambisinya memperkuat yuan dan menjadikannya mata uang global menggantikan dolar. China harus membangun mata uang yang kuat untuk mengamankan status sebagai mata uang utama yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional, investasi, dan pasar valuta asing. Tutur Presiden Xi. Pengen sweater crew neck berkualitas dengan harga miring? Cobain sweater brand Metamorph Brave. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan blunder Donald Trump yang membuat Amerika Serikat dikepung negara besar. Bagaimana pendapatmu? Akankah pukulan ini bakal semakin menjatuhkan pemerintah Donald Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.